Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nandila Khonsa Insani, NIM 1919037, akan membahas materi tentang urutan mata kuliah topologi, tadris matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Aisyah dengan NIM 1919009. Yang kedua ada Muhammad Yusril Revaldo dengan NIM 2001081101070. Kemudian terakhir ada Ahmad Zainuddin dengan NIM 181900029. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sel terurut parsial. Menurut definisi 2.1, suatu urutan parsial dalam himpunan A adalah suatu relasi R pada A yang bersifat refleksif, antisimetris, dan juga transitif. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita sedikit mengulas apa sih sifat refleksif, sifat antisimetris, dan juga sifat transitif itu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sifat refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Nah, dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika A elemen A, sedemikian sehingga A, A bukan elemen dari R. Di sini saya memiliki salah satu contoh, yaitu A, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan relasi R adalah relasi, mohon maaf, ini maksudnya bukan S, tapi relasi kurang dari sama dengan, yang didefinisikan pada himpunan A. Maka R merupakan anggotanya ada 1,1, kemudian ada 1,2, kemudian ada 1,3, ada 1,4, ada 2,2, ada 2,3, 2,4, 3,3, 3,4 hingga 4,4. Nah, di sini terlihat bahwa tadi kan ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 yang merupakan unsur dari R. Dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksif. Nah, kemudian ada sifat yang kedua, yaitu antisimetris. Nah, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetris jika untuk setiap A, B elemen A, B elemen R, dan B, A elemen R berlaku hanya jika A sama dengan B. Nah, di sini sebenarnya di sini ada sifat yang namanya simetris. Nah, istilah simetris dan antisimetris itu tuh maksudnya bukan berlawanan, karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Namun, relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut berbentuk A, B, yang mana A sama dengan B. Di sini, saya memiliki contoh, yaitu relasi habis pembagi pada himpunan bilangan bulat asli N merupakan contoh relasi yang tidak simetris karena apa? Karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A kecuali jika A sama dengan B. Sementara itu, relasi habis membagi merupakan relasi yang antisimetri karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Kemudian ada sifat yang ketiga, yaitu sifat transitif. Nah, apa sih sifat transitif itu? Sifat transitif itu merupakan suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. Nah, di sini saya memiliki contoh. Dengan memperhatikan definisi relasi R pada himpunan A, maka R dengan anggota 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, dan juga 4,8, ketika
ketika 2,4 elemen R dan juga 4,8 elemen R. Nah, di sini terlihat bahwa nantinya ada 2,8 yang juga merupakan elemen R. Sini ya, ada di sini 2,8. Nah, sehingga dengan demikian R memiliki sifat transitif. Oke, dari sini kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari suatu relasi. Nah, sekarang kita akan masuk contoh pertama, yaitu misal A, suatu keluarga himpunan, relasi R didefinisikan dengan X, R, Y adalah X adalah himpunan bagian dari Y atau X bagian dari Y. R refleksif karena untuk setiap himpunan X, X bagian dari X, R antisimetris karena untuk setiap X, Y elemen A. Jika X bagian dari Y dan Y bagian dari X, maka X sama dengan Y. Nah, kemudian yang ketiga ada R merupakan suatu transitif karena untuk setiap X, Y, Z elemen A, jika X bagian dari Y dan Y himpunan bagian dari Z, maka X merupakan himpunan bagian dari Z. Nah, karena memenuhi ketiga syarat tersebut, maka R merupakan relasi urutan parsial pada himpunan A. Kemudian contoh yang kedua, nah pada himpunan anggota himpunan P ada A, B, C, D, E. Nah, relasi R pada himpunan P dinyatakan dengan diagram berikut. R merupakan urutan parsial di P dengan cara berikut. Nah, di sini ada X kurang dari sama dengan Y. Nah, di sini tanda kurang dari sama dengan dibaca mendahului atau merendahi. Jadi, dibaca X mendahului Y jika X sama dengan Y atau X ke Y dengan mengikuti tanda anak panah ke atas. Nah, pada diagram tersebut kita akan membacanya seperti ini. D mendahului C, kemudian ada E mendahului C, kemudian ada B mendahului ada D mendahului B, kemudian ada B mendahului A, kemudian yang terakhir ada C mendahului A. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni subset dari set terurut. Bisa dilihat bahwa suatu himpunan A bersama-sama dengan suatu relasi parsial tertentu di R, di A itu disebut dengan himpunan terurut parsial. Nah, notasinya ini adalah yakni A, R atau A kurang dari sama dengan. Nah, tadi yang udah dijelaskan kan, kalau misalkan bacanya yang ini itu gimana. Nah, di sini akan dijelaskan lagi. Notasi berikut ini itu juga sering digunakan dalam himpunan terurut parsial nih. Misalnya nih, B lebih besar dari A sama dengan A kurang dari B dan A tidak boleh sama dengan B. Nah, ini tuh bacanya bukan kayak B lebih besar dari A sama dengan A kurang dari B. Nah, ini bukan kalau di subset set terurut. Nah, di sini itu bacanya kayak seperti A itu murni mendahului B atau A murni merendahi B, atau bisa dibilang juga kayak misalkan A ini lebih dulu dari B. Nah, atau juga yang sama dengan A ini murni merendahi B, atau bisa disebut juga kayak huruf A ini kan dia di atasnya B tuh. Jadi A ini murni merendahi B atau di bawahnya B gitu. Nah, ini contoh lagi kayak B lebih besar dari A sama dengan A kurang dari B. Tadi dibacanya, tadi kan yang dibaca murni mendahului B. Nah, kalau di sini itu dibaca B mengatasi A, atau bisa dibalik kayak tadi. Nah, tadi kan A murni merendahi B. A itu merendahi B karena B itu di bawahnya A. Ini bisa juga dibaca kebalikannya, kayak B itu mengatasi A, atau bisa disebut juga umpamanya B atasnya B itulah A toh. Jadi
B itu mengatasi A, seperti itu. Sama juga yang bawahnya ini, dibaca B murni mengatasi A. Jadi atasnya B itu murni langsung A kan, jadi dikatakan seperti itu. Nah selanjutnya nih contohnya seperti ini, kayak ini tadi, D di sini dia itu murni mendahului B. Karena apa? D di sini kan panahnya ke B itu ya, jadi D ini lebih tinggi daripada B, seperti itu. Atau B murni mengatasi D. Nah, bisa dilihat dari urutannya, B ini lebih tinggi daripada D ini tadi. Jadi, bisa ditulis juga D ini kurang dari B atau B lebih besar dari D, seperti itu. Nah, ini juga, tetapi D ini juga melalui B atau B mengatasi D yang tadi. Jadi, D ini kurang dari B atau B lebih besar dari D, seperti itu. Sama juga kayak contohnya nih yang C ya nih. D ini murni mendahului C atau C ini murni mengatasi D. Karena apa? Karena C ini berada di atas langsung sama D. Jadi bisa ditulis juga D kurang dari C atau C lebih besar dari D, seperti itu. Nah, di sini ada huruf E. E ini dia itu mengatasi E sendiri. Karena apa? E ini enggak ada atasnya. Kayak atasnya E kan cuman ada C aja nih. Nah, dari situ karena C ini tidak ada atas-atasnya lagi gitu. Tetapi E ini tidak murni mengatasi E sendiri. Karena apa? Karena ada C-nya itu tadi tersebut. Nah, selanjutnya D dan E ini merupakan elemen yang tidak dapat dibandingkan atau comparable. Kenapa kok tidak dapat dibandingkan? Karena D ini aja udah murni mendahului B dan C, atau ada dua huruf yang didahului oleh B. Nah, tapi E ini hanya cuma satu aja dan dia itu sendirian aja, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen pertama dan elemen terakhir, di mana pengertian dari elemen pertama dan terakhir itu nanti saya jelaskan ya. Elemen A, anggota A, disebut elemen pertama dari A bila dan hanya bila setiap X adalah elemen atau anggota dari A, atau A lebih kecil sama dengan X, atau lebih jelasnya A mendahului setiap elemen di A. Itu baru dia dikatakan elemen pertama. Nah, selanjutnya dia dikatakan elemen terakhir apabila elemen B anggota A disebut elemen terakhir dari A bila dan hanya bila setiap X itu adalah anggota dari A, atau X mendahului B, atau lebih jelasnya B mengatasi, bukan mendahului ya, mengatasi setiap elemen dari A. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soal, kita menemukan himpunan dari P, yaitu anggotanya A, B, C, D, E, terurut parsial seperti pada gambar berikut. Nah, yang di sini yang termasuk elemen terakhir adalah elemen A, yang merupakan elemen terakhir karena A mengatasi setiap elemen di P. Karena A ini dia mengatasi dari B dan C, dan tidak ada anggota dari P yang mengatasi dari A ini. Jadi A itu mengatasi dirinya sendiri. Kenapa dia dikatakan mengatasi dirinya sendiri? Karena tidak ada anggota yang lebih mengatasi, yang lebih atas atau mengatasi dari A ini sendiri. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang elemen maksimal dan elemen minimal. Yang dimana yang dikatakan elemen maksimal sini adalah suatu elemen A anggota dari A disebut elemen maksimal bila dan hanya bila A mendahului X. A mendahului X. Nah, selanjutnya yang dikatakan elemen minimal di sini adalah suatu elemen B anggota A disebut elemen minimal bila dan hanya bila X itu mendahului dari B.
Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas soalnya ya. Nah, di sini ada contoh anggota himpunan dari B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan urutan X pembagi dari Y. Nah, di sini kita melihat gambar. Kita di sini melihat gambarnya ada 1 ke 2 ke 4 dan 2 ke 6, 3 ke 6, 1 ke 3 dan 1 ke 5. Nah, di sini ada elemen 1 elemen minimal di B. Kenapa dia elemen minimal? Karena 1 ini tidak ada yang murni mendahulunya. Tidak ada yang mendahului dari 1. Kan di sini 1 dia itu mendahului dari 5 dan 1 juga mendahului dari 3, 1 juga mendahului 2. Nah, makanya itulah sebabnya dia itu dikatakan elemen minimal. Nah, yang dikatakan elemen maksimal di sini adalah elemen 4, 6, 5. Kenapa dia dikatakan elemen maksimal? Karena tidak ada yang mengatasi dari 4, 6, sama 5 ini. Di sini kan 4 mengatasi dari 2 dan 6 itu mengatasi dari 2 dan 3, sedangkan 5 mengatasi dari 1. Nah, di sini pertanyaannya kenapa 2 dan 3 ini tidak termasuk elemen maksimal? Karena di antara 2 itu ada 4 yang mengatasinya. Nah, itulah sebabnya dia tidak dikatakan elemen maksimal. Nah, begitu juga dengan 3, di sini ada 6 yang mengatasinya. Makanya dia tidak dikatakan elemen maksimal. Beda halnya jika 4 dan 6 ini tidak ada di sini. Nah, baru dia akan dikatakan elemen maksimal apabila 4 dan 6 ini tidak ada. Oke, paham? Sekian dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu tentang himpunan parsial terurut yang batas atas dan batas bawah. Nah, di sini ada contoh gambar yang saya perlihatkan di PPT ini. Batas atas dan batas bawah. Dimulai dari batas atas dulu ya. Misalkan ada A dan B adalah 2 unsur sembarang dalam suatu himpunan terurut parsial, yaitu A dan kurang dari sama dengan. Nah, suatu unsur C ini bisa dikatakan sebagai batas atas bagi A dan B jika A itu kurang dari sama dengan C dan B kurang dari sama dengan C. Nah, di sini saya perlihatkan di gambar yang pertama tadi ya. Itu contoh ada titik H. Titik H di sini adalah upper bound bagi F dan G. Nah, kita bisa lihat titik F-nya kan berada di bawah H dan G juga berada di samping bawah H. Nah, begitu pula contoh titik I atau I titik C. Nah, itu juga upper bound bagi titik G dan F karena di atasnya gitu. Nah, suatu unsur ini dinamakan batas atas terkecil bagi contoh ya. Di sini ada suatu unsur C dinamakan batas atas terkecil atau yang bisa disebut dengan least upper bound bagi A dan B jika C ini merupakan suatu batas atas bagi A dan B dan tidak ada batas atas lain di D bagi A dan B, dan ini yang bersifat D kurang dari sama dengan C. Nah, contoh dari ini
itu seperti kayak titik F ya, itu at least batas atas terkecil titik F bagi titik B dan C, bagi titik B. Nah, sedangkan contoh titik C, titik G ini juga at least upper bound bagi titik E. Bisa kita lihat di titik E kanan pojok bawah itu ya. Sama halnya dengan titik C ini upper bound bagi at least upper bound bagi A, dan D ini titik D juga at least upper bound dari titik A. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ke batas bawah ya. Suatu unsur C ini bisa dinamakan suatu batas bawah atau bisa disebut dengan lower bound bagi A dan B jika C ini kurang dari sama dengan A dan C kurang dari sama dengan B. Dan jika suatu unsur C ini bisa dikatakan sebagai suatu batas bawah terbesar atau great lower bound bagi A dan B jika C ini adalah suatu batas bawah bagi A dan B jika tidak ada batas bawah lain D bagi A dan B yang bersifat C kurang dari sama dengan D. Nah, contoh tadi seperti gambar ya. Seperti misal saya punya himpunan B1 ya, yaitu yang berisikan anggota B dan C. Titik B dan C di sini ya. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari A. Maka upper bound dari B1 ini tadi yang beranggotakan B dan C adalah F ya, F, H, I, J. Nah, itu adalah upper bound dari B1. Nah, sedangkan list upper bound tadi dari B dan C ini adalah F yang saya contohkan dari awal tadi. Nah, semisal saya punya B2, himpunan B2 yaitu H dan I. Nah, kan berada di titik hampir paling atas ya. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari A. Maka lower bound dari B2 ini, lower bound dari B2 ini adalah F, G, B, C, D, E, A. Nah, itu adalah lower bound dari B2 tadi, yang lower bound dari H dan I. Nah, yang disebut greatest lower bound dari B2 ini adalah F dan G. Yang paling bawah satu dari antara H dan I adalah F dan G. Seperti itu. Jadi sedikit ulang, kalau batas atas itu adalah batas dari unsur sembarang dari himpunan parsial A kurang dari sama dengan, dan itu suatu C dikatakan batas atas apabila A itu kurang dari C dan B kurang dari C. Sedangkan batas bawah itu adalah C kurang dari sama dengan A, C kurang dari sama dengan B. Nah, tadi contoh batas atas tadi, dari batas atasnya H ini adalah batas atas dari F, terus I adalah batas atas dari G gitu. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang bisa dipahami atau mungkin penjelasan kami agak kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.